Drama dibuka dengan diperlihatkannya sebuah euforia pesta perayaan ulang tahun yang ke-30 dari seorang gadis cantik bernama Gosari. Saat party, ia dikerumuni oleh pria-pria ganteng kala itu guys. Sayang seribu sayang, ternyata itu hanyalah mimpi guys. Sari kemudian terbangun dari mimpinya, yang ketika itu ia tengah berada di sebuah kafe. Seorang barista tampan kemudian menyiapkan pesanan Sari. Tak lupa ia juga memberikan sebuah bonus kue untuk Sari yang begitu cantik. Sari pun hanya mengucapkan terima kasih dengan canggung saat itu guys. Nah tak lama kemudian rekan kerjanya datang ke kafe. Ternyata saat ini Sari tengah mentraktir rekan-rekan kantornya karena ia yang diangkat menjadi pegawai tetap. Saat nongkrong di kafe itu, mereka justru salfok dengan sebuah catatan kecil dari sang barista. Mereka jadi menduga bahwa si barista menaruh hati pada Sari. Sari hanya menyanggah kala itu, karena hal itu tak mungkin terjadi. Salah satu rekannya juga bertanya mengenai umur Sari, yang ternyata kini sedang berusia 29 tahun. Rekan kerja tersebut kemudian menyinggung Sari agar segera menikah. Tentu saja, Sari merespon itu dengan senyuman. Namun di dalam hati, ia sangat merasa risih. Ia tak ingin hubungan tentang percintaan ataupun masa depannya diganggu-gugat guys. Meski kesal, namun Sari yakin keberhasilannya yang diangkat sebagai pegawai tetap kali ini akan mengantarkannya menjadi orang dewasa yang bersinar. 왜 모아둔 거 있잖아. 없나? 없어? 그럼 올해 안에 시집 가야겠다. 아, 저 결혼은... 아이 왜 인기 많아. 아이, 무슨 소리세요? 가만있어 봐, 가만있어. Belum satu hari berlalu sejak Sari diangkat sebagai pegawai tetap, Sari telah menyimpan segudang emosi karena rekan kerja yang selalu saja bertanya tentang kapan ia akan menikah. Tak hanya itu, segudang kerjaan juga menumpuk di tangan Sari guys. Ia lantas curhat kepada kedua sahabatnya, yaitu Rumi dan Suwon. Diketahui, Suwon ini adalah seorang wanita yang bekerja di perusahaan, namun sangat percaya pada kartu tarot dan juga dunia mistis. Sedangkan Rumi adalah wanita cantik yang merupakan seorang model pemula. Suwon sempat meramalkan tentang masa depan Sari dan mendapati bahwa Sari akan dikelilingi oleh pria-pria ganteng. Belum lama ya kan Suwon mengatakan hal itu, Sari justru tertabrak oleh seorang pria. Namun sayang, pria yang satu ini hanyalah seorang figuran dan berlalu begitu saja. Karena tertabrak itu ya kan, HP Sari jadi rusak. Hal ini tentu saja membuat Sari semakin suram. Dengan emosi, ia pun mengajak Suwon dan Rumi pergi party ke clubbing malam ini juga. Hal ini tentu membuat teman-temannya kaget sekaligus senang karena Sari adalah wanita naif yang tak pernah memasuki dunia malam. 오늘 테이블 잡아. 뭐 대운 바뀌었다며. 오케이, 콜! Malam harinya, Sari dengan percaya diri melangkah menuju tempat clubbing guys. Suwon dan Rumi telah mempersiapkan acara penyambutan untuk Sari yang memasuki dunia malam itu. Awalnya si Sari ini canggung guys, namun lama-kelamaan ia mulai nyaman kelihatannya. Tak berapa lama kemudian, pria ganteng ini nekat mendekati Sari. Ia berkenalan dan mencoba untuk merayunya. Sari yang juga tertarik dengan pria ini lantas bersikap welcome. Nah, by the way guys, pria ganteng ini bernama Harim. Saat tengah berbincang, sebuah chat misterius datang ke HP Sari. Chat tersebut berisi kalimat, "Aku ingin melihatmu. Tolong jangan blokir nomor ini." Membaca pesan itu ya kan, raut wajah Sari pun sedikit kesal. Siapa lagi nih? Beruntung, Harim dengan sigap mencairkan suasana dan memberikan segelas alkohol pada Sari. Saat ini kita masih belum tahu siapakah pria misterius yang mengirimkan chat tersebut. Namun kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa pria tersebut mungkin saja adalah orang yang pernah dekat dengan Sari. Saat hendak pulang, Suwon dan Rumi terus saja menggoda Sari untuk bertindak liar terhadap Harim malam ini. Karena usulan itu ya kan, Sari pun akhirnya memberanikan diri membawa Harim ke rumahnya. Sesuai ekspektasi penonton ya kan guys. Di rumah itu langsung terjadi adegan hot yang membara. Hingga tak terasa pagi pun menyambut mereka dengan senyuman.
Pagi harinya, Sari nekat mengecek identitas Harim di dompetnya. Sontak ia langsung terkejut karena si Harim ini adalah brondong yang baru saja menginjak usia 19 tahun. Yap guys, perbedaan usia mereka adalah 1 dekade atau 10 tahun. Karena merasa bersalah menjalin hubungan dengan bocah ingusan, Sari pun langsung mengusir Harim dari rumahnya detik itu juga. Meski begitu, namun Harim tak merasa kesal dan mengatakan, sampai jumpa lagi ya kak. Enggak sampai jumpa lagi gitu katanya. 그래도 나 진짜 가? Lanjut cerita, Sari bersama Rumi dan Suwon pun pergi jogging bersama hari itu. Di sini Sari mengungkapkan bahwa ternyata tadi malam ia gagal skidi papap dengan Harim karena Sari yang teringat mantan. Fakta ini tentu saja membuat Rumi dan Suwon jadi kecewa. Meski begitu, Suwon dan Rumi sangat respect dengan sikap Harim yang mau menuruti perintah wanitanya untuk tak lanjut bercinta. Nah, mereka kemudian lanjut menstalker akun media sosial Harim. Kala itu, Sari sempat izin pamit, namun tak digubris oleh Rumi dan Suwon. Sari akhirnya berjalan sambil mundur, dan ketika itulah ia tak sengaja menabrak seorang pria yang tengah mendengarkan lagu yang unyu-unyu. Sambil menahan tawa ya kan, Sari pun meminta maaf pada pria tersebut. By the way guys, sebenarnya di sini Sari sempat terpana dengan ketampanan pria itu. Namun, musik yang imut itu malah membuat Sari gagal fokus dan harus menahan tawa. Tak lama berselang, Sari mendapatkan info bahwa sang mantan suami kembali ke Korea. Fakta ini benar-benar membuat Sari frustasi. Dan karena hal itulah, kini Sari pergi ke kafe untuk curhat pada sang barista. Di sini terkuak sebuah fakta, ternyata barista tersebut adalah sahabatnya Sari yang bernama Pijung. Selain sebagai barista, ternyata Pijung juga seorang seniman yang membuat lukisan digital. Ia juga menyimpan perasaan untuk Sari, namun tak bisa ia ungkapkan. Esok harinya di kantor, sang atasan marah-marah karena kedua model majalah yang seharusnya melakukan pemotretan malah mengundurkan diri. Agar kerjaan tak terkendala, Sari pun langsung mengusulkan Harim dan juga Rumi sebagai model majalah mereka. Hal itu pun di-ACC oleh atasannya. Saat Sari pulang ke rumahnya, ia terkaget karena ada sepatu pria di sana. Kaget jilid 2 pun terjadi ketika ia mendapati sang mantan suami telah berada di sana dengan senyuman jokernya. Sari langsung membentaknya dan menunjukkan rasa ketidaksukaannya atas kehadiran sang mantan. By the way guys, mari kita panggil sang mantan suami Sari ini sebagai Jeonwoo. 도장까지 찍었잖아 이 미친놈아! 사리가 왜 그래? 그 오빠 힘들게. Yap, scene flashback ditampilkan. Kala itu mereka yang masih berstatus suami istri tinggal di Amerika Serikat. Di hari-hari bahagia, Sari justru mendapatkan sebuah pesan perselingkuhan yang dilakukan oleh Jeonwoo. Karena hal itu juga mereka kini bercerai. Kembali ke masa sekarang ya, Sari yang masih emosi kepada Jeonwoo pun langsung mengusirnya. 나가! Oke, kita lanjut lagi. Acara makan-makan bersama rekan kantor pun dilakukan. Kala itu, sang atasan mengatakan bahwa CEO mereka akan join malam ini. Yap guys, ternyata CEO mereka ini adalah seorang pria misterius yang jarang menampakkan wajahnya. Karena hal itulah, beberapa karyawan bahkan tak mengenali wajah CEO mereka. Termasuk Sari. Karena sudah sedikit mabuk, Sari pun bernyanyi dengan hebohnya. Hal ini membuat euforia semakin merajalela. Hingga mereka tak sadar bahwa sang CEO telah datang. Karena tak ingin mengganggu suasana, sang CEO tersebut pun langsung pergi. Yap guys, kalian masih ingat kan dengan pria yang ada di taman dan memiliki selera musik yang unik yang ditabrak oleh Sari kala itu? Ya, dia ternyata adalah CEO dari perusahaan Sari guys. Dan kita sebut saja bernama Sun Jae. Saat mencari udara segar di luar, tak sengaja seorang rekan kerja datang menghampiri Sari dan menunjukkan rasa ketertarikannya. Ternyata sang atasanlah yang menyuruh pria ini berkenalan dengan Sari agar Sari bisa segera menikah. Sari pun jadi semakin risih karena hubungan percintaannya selalu dicampuri.
Saat berbincang itu, tak sengaja Sari melihat Sunje. Posisinya saat ini, Sari belum mengetahui bahwa Sunje adalah CEO-nya. Karena ingin terlepas dari situasi, Sari pun langsung menghampiri Sunje dan mengatakan bahwa Sunje adalah kliennya. Hal ini tentu saja ya kan, membuat atasan dan rekan kerjanya heran. Dan Sari pun langsung mengajak Sunje pergi dari sana guys. Baru saja memasuki mobil, tiba-tiba sebuah nomor tak dikenal menghubungi Sari. Ketika Sari mengangkatnya, ia langsung marah-marah dan menanyakan kenapa Sari belum pulang, bahkan selarut ini. Mendengar suara itu, tentu saja Sari langsung sadar bahwa itu adalah John Woo. 지금 집 앞에서? 야, 이 미친. John Woo bahkan mengatakan bahwa saat ini ia berada di depan rumah Sari untuk memberikan boneka kucing dan gingseng. Mengetahui fakta itu, tentu saja Sari jadi takut pulang ke rumah. Dengan cepat, Sunje pun langsung mengubah rute perjalanan. Saat duduk di taman, entah kenapa Sari justru terbuka dengan Sunje guys. Ia menceritakan seluruh keluh kesahnya tentang rekan kerja yang mencampuri urusan pribadinya. Sari bahkan mengatakan bahwa ia adalah janda dan tak ada satupun orang kantor yang tahu. Saking asiknya bercerita, Sari bahkan menjelek-jelekkan CEO-nya yang tak pernah datang ke kantor dan menunjukkan mukanya guys. Bagi Sari, CEO tersebut hanya memangkan gaji buta dan tak pernah mengayomi. Hal tersebut adalah tamparan keras untuk Sunje ya kan, karena dialah CEO yang diceritakan. Melihat kepolosan dan kejujuran Sari, Sunje pun mulai menaruh hati padanya guys. Ia mengatakan jika Sari ingin membalas budi, maka sapalah dia dengan riang jika mereka berjumpa lagi. Tentu saja Sari hanya bisa tersenyum malu. 다음에 보면 꼭 반갑게 인사해줘요. 아, 나 주식도 하지 말아야지. Nah, keesokan harinya, Harim dan Rumi tengah bersiap untuk pemotretan. Sari sangat senang kala itu. Ditambah lagi, atasannya mengatakan bahwa sang CEO akan datang. Itu berarti mereka akan mengetahui wajah asli sang CEO sebentar lagi. Yap guys, ketika sang CEO muncul, senyum Sari langsung memudar. Ia tak menyangka bahwa Sunje yang dikenalnya adalah CEO-nya. Sari hanya bisa terdiam kaku kala itu. Sementara Sunje merasa sedih karena Sari yang tak menyambutnya dengan riang. Di tengah pemotretan, Sunje menyempatkan diri untuk mengajak Sari mengobrol. Ia minta maaf karena belum sempat memperkenalkan dirinya secara resmi bahwa ia adalah CEO. Dengan kaku ya kan, Sari mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena ketidaktahuannya. 미안합니다. Malam harinya, saat pulang dan hendak memasuki rumahnya, langkah Sari pun terhenti karena ia lupa password rumahnya. Ternyata Sari telah mengubah password lamanya agar John Woo tak memasuki rumahnya lagi. Karena lupa dengan password barunya itulah, kini Sari pergi ke hotel dianterin Harim. Hal ini tak sengaja terlihat oleh John Woo dan membuatnya salah paham. Ia langsung marah-marah kepada Sari dan Harim kala itu. Tak hanya itu guys, ia bahkan tak segan-segan mengenalkan dirinya sebagai suami Sari. Hal ini tentu saja membuat Harim terdiam karena tak menyangka bahwa Sari sudah menikah. Sari kemudian meluruskan pernyataan John Woo dan mengatakan bahwa ia memang sudah pernah menikah. Namun saat ini ia telah bercerai. Dengan kata lain, Sari menegaskan bahwa statusnya saat ini adalah janda. Di sini, Sari sedikit merasa takut bahwa Harim akan menjauhinya setelah tahu bahwa statusnya adalah janda. Namun tak disangka dan tak diduga guys, Harim tetap tulus menyukai Sari. Ia bahkan tak segan-segan menghajar John Woo yang dianggapnya sebagai pria brengsek. Yap, mari kita saksikan perkelahian dua pria yang memperebutkan Sari guys. 아, 뭔 소리야? 사리야, 오빠 괜찮으니까 나와. Oke, usai puas berkelahi, mereka kemudian disambut dengan amarah Sari. Di sini, John Woo mengatakan bahwa ia akan melaporkan Harim ke polisi karena telah menyerang dirinya. Namun dengan kesal, Sari mengatakan bahwa ia juga akan melaporkan John Woo karena telah mencoba menerobos masuk ke rumahnya tanpa izin. John Woo jadi heran mengapa Sari membela Harim sampai segitunya. Dengan lantang, Sari mengatakan bahwa ia sangat menyesal bahwa perceraian mereka baru terjadi kali ini. Seharusnya ia menceraikan
menceraikan Jeonwoo sedari awal agar hidupnya bahagia. Mendengar itu, Jeonwoo pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tak menyangka bahwa wanita yang sangat dicintainya tega meninggalkannya seperti ini. Setelah kejadian itu, Harim pun mengantarkan Sari sampai ke depan pintu hotelnya. Ia mengatakan bahwa ia menerima Sari apa adanya dan meminta agar Sari tetap bersikap biasa saja ke depannya. Nah, di kamar, Sari justru menangis segugukan mengingat masa lalunya. Oke, scene flashback ditampilkan, di mana Jeonwoo dan Sari tampak sangat bahagia menjalani kisah asmaranya sampai akhirnya mereka menikah dan tinggal di Amerika. Di sana, suasana mulai berubah, di mana Jeonwoo selalu sibuk dengan kerjaannya, sehingga Sari bagaikan seekor kucing yang hanya menunggu kepulangan tuannya. Kita bisa simpulkan bahwa perceraian mereka tak hanya terjadi karena kasus perselingkuhan, tetapi juga karena Sari yang mulai bosan ditinggal kerja oleh Jeonwoo. Lanjut ya guys, keesokan harinya Pijung datang ke rumah Sari untuk membantunya membuka sandi rumah. Ternyata kata sandinya adalah 8756, yang mana itu adalah kata sandi rumah Sari yang dulu-dulu. Saat menyebutkan kata sandi itu ya kan, tak sengaja tetangga sebelah rumah Sari mendengarnya. Saat itu sang tetangga bertingkah sedikit mencurigakan, namun diabaikan oleh Pijung. Usai masuk ke rumah Sari, Pijung langsung mengutarakan kekesalannya mengapa Sari tak melaporkan Jeonwoo ke polisi. Di sini Sari malah menangis dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Melihat Sari menangis, Pijung hanya bisa mengatakan bahwa ia mengerti dan berharap Sari tidak akan menangis lagi. 너까지 그러지 마. Saat Sari curhat dengan Rumi mengatakan bahwa Sari harus membuka lembaran baru. Terlepas dari hal itu, ia berharap bahwa Sari akan fokus terhadap hal-hal yang ia sukai saja, tanpa memikirkan orang lain. Yap guys, fokus terhadap kebahagiaan diri sendiri memanglah di atas segalanya. Mendengar pesan positif dari Rumi, Sari pun jadi percaya diri. Sementara itu, di kafe, Jeonwoo kembali menghampiri Pijung. Ia bertanya mengenai pria berondong yang tengah dekat dengan Sari. Percakapan tersebut tak sengaja terdengar oleh rekan kerja Sari yang saat itu juga berada di kafe. Tak hanya itu guys, ternyata mereka juga memiliki sebuah foto saat Sari dan CEO-nya jalan bersama. Kala itu tak sengaja salah satu rekannya yang kita sebut saja bernama Putri malah menjatuhkan minumannya. Hal ini membuat Pijung jadi sadar bahwa rekan kerja Sari ada di sini. Pijung pun jadi panik dan mengajak Jeonwoo pergi dari sana. Di luar kafe, Pijung menyuruh Jeonwoo untuk berhenti menyebut nama Sari karena ada rekan kerja Sari di dalam. Namun hal itu justru tak diindahkan oleh Jeonwoo dan semakin menyebut nama Sari dengan keras. Karena kesal ya kan, Pijung pun langsung memarahi Jeonwoo. 사리 전 남편 맞아? 손 넘네. 고사리. Di kantor, Sunjae mengkode Sari agar masuk ke ruangannya. Tanpa rasa profesional sedikit pun, Sunjae bertanya makanan apa yang disukai Sari. Di sini kita bisa melihat bahwa Sunjae menaruh perhatian lebih kepada Sari guys. Ia bahkan tak segan-segan mengajak Sari makan bersama. Karena segan menolak ajakan CEO ya kan, Sari pun mengiyakan ajakan itu. Saat makan bersama, Sunjae kembali bertanya makanan apa lagi yang disukai oleh Sari. Karena ia akan membelikannya esok hari. Di sini Sari menolak karena esok hari ia sudah ada janji. Yap guys, ternyata esok hari adalah jadwal Pijung memamerkan lukisan digitalnya. Mendengar pameran itu, Sunjae pun mengajukan diri untuk ikut bersama Sari. Entah mengapa, kala itu senyuman licik justru terukir di wajah Sari guys. Keesokan harinya di tempat pameran, Rumi datang bersama dengan Harim. Di sini, Harim bertanya kembali kepada Rumi apakah Sari benar-benar akan datang ke acara ini. Ia berharap Sari tak mengabaikannya lagi. Yap guys, sejak insiden perkelahian di hotel kala itu, Sari benar-benar menjaga jarak dengan Harim. Hal ini tentu saja membuat Harim sedih karena ia masih sangat mencintai Sari. Di sisi lain, saat Pijung menunggu kedatangan Sari, ia pun langsung terbujur lemas ketika melihat Sari datang bersama lelaki lain yang tentu saja itu adalah Pak CEO alias Sunjae.
Melihat mereka datang bersama ya kan, Pijung maupun Harim jadi patah hati lah mereka. Usai melihat-lihat pameran, Sari pun menghampiri Sunje. Ia berusaha menjelaskan seluruh karya-karya yang berhasil diciptakan oleh Pijung. Ternyata tujuan Sari mengajak Sunje ke pameran ini adalah untuk mempromosikan Pijung agar karyanya bisa bekerja sama dengan perusahaan yang dibangun Sunje. Tak berapa lama kemudian, Pijung pun datang menghampiri karena sebentar lagi waktunya telah tiba. Yap guys, ternyata Pijung telah menciptakan sebuah karya khusus untuk Sari. Di mana saat usai pertunjukan itu, Pijung berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sari. Namun ya kan, karena Sari tak mengetahui ada persembahan khusus itu, Sari pun mengabaikannya dan berharap bahwa Pijung berkenalan dengan Sunje secara lebih mendalam agar bisa bekerja sama. Saat itu Pijung masih saja berharap bahwa Sari mau ikut dengannya agar ia bisa meluncurkan aksinya. Namun sayang, Sari tetap saja mengkode Pijung agar lebih berbicara intens dengan Sunje. Karena terlalu lama berdebat, waktu pertunjukan pun tiba. Lampu ruangan mati dan lukisan digital langsung terputar otomatis. Kala itu Sari malah membelakangi layar sehingga ia tak tahu persembahan apa yang berputar. Dengan sigap, Pijung pun langsung mematikan layar proyektornya dan pergi dari sana. Ia benar-benar sangat kecewa dengan sikap Gosari yang tak mau mendengarkannya. 야, 피자원. Di luar acara, Sari masih saja marah-marah pada Pijung karena Pijung tak mau mempromosikan dirinya kepada Sunje. Di sini, Sari yang bego masih saja tak sadar bahwa Pijung menyukainya. Kesal dengan kepolosan Sari ya kan, Pijung pun akhirnya nekat menyatakan cintanya kepada Sari guys. Mendengar pernyataan CINTA itu, Sari pun jadi kesal kepada Pijung. Ia bahkan sanggup mengatakan bahwa ia akan berpura-pura tak pernah mendengar kalimat tersebut. Pernyataan Sari itu benar-benar melukai hati Pijung. Bagaimana mungkin Sari bisa seegois ini dan mengabaikan perasaannya? Karena terlalu sakit, Pijung pun akhirnya pergi meninggalkan Sari. Dengan begini, hubungan persahabatan yang telah terjalin sangat lama akhirnya retak. 너 진짜 이기적이다. Di rumahnya, Sari pun mulai merasa galau karena kehilangan sahabat. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara ketikan sandi rumah yang sedang dipencet. Sari pun bergegas keluar, dan ternyata itu adalah tetangganya. Hal ini tentu saja membingungkan bagi Sari. Mengapa sang tetangga berniat masuk ke rumahnya? Karena terciduk itu ya kan, sang tetangga pun mengatakan bahwa ia salah rumah. Ia mengira ini adalah rumahnya, dan tetangga itu pun langsung pamit. Keesokan harinya di kantor, Sari malah tertidur saat rapat guys. Meski awalnya sempat ditegur, namun tak lama kemudian CEO mengucapkan selamat karena slogan yang diciptakan Sari berhasil lolos. Seorang rekan kerja bernama Putri juga memberikan selamat kepada Sari. Namun di sini kita bisa melihat ada raut wajah yang sedikit mencurigakan. Usai rapat, Sari bahkan mendapat sebuah kiriman bunga. Meski tak tahu siapa pengirimnya, namun Sari sangat senang karena hari ini berjalan dengan baik. Sayang seribu sayang guys, kesenangan itu tak berlangsung lama. Detik itu juga tiba-tiba tersebar sebuah rumor yang mencengangkan, yaitu foto Sari bersama Sunje, sang CEO yang tersebar guys. Tak hanya itu, rumor bahwa Sari adalah seorang janda juga ikut tersebar. Hal yang lebih parahnya lagi adalah entah dari angin mana, Sari bahkan dituduh menelantarkan anaknya. Padahal kenyataannya Sari belum memiliki anak guys. Karena gosip itu, kini semua rekan kerja di kantor menatap tajam ke arah Sari. Mereka menduga jangan-jangan Sari diangkat sebagai pegawai tetap karena ada hubungannya dengan Pak CEO. Karena merasa difitnah dan terzolimi, Sari pun akhirnya bergegas kabur dari kantor itu. Saat ia memasuki lift, Sari bahkan berpapasan dengan Sunje. Di dalam lift itu, Sunje coba menenangkan Sari dengan mengatakan, "Mengapa kau menghindarinya? Padahal itu tak benar." Sunje bahkan mengajukan diri untuk meluruskan hal ini. Namun sayang, bantuan itu ditolak mentah-mentah oleh Sari. Karena hal itulah, Sunje sempat memegang tangan Sari saat ia hendak pergi. Sayangnya, adegan tersebut dilihat oleh beberapa rekan kerja, termasuk Putri, yang membuat mereka semakin salah paham. Yang membuat momen lebih sefek lagi guys adalah tiba-tiba mertua jahanamnya si Sari datang ke kantor. Hal ini tentu saja membuat Sari semakin tersudut.
Sari dan sang mertua kemudian melanjutkan obrolan mereka di sebuah kafe. Agar Sari mau balikan dengan anaknya, si ibu laknut ini pun mengiming-imingkan harta warisan karena anaknya adalah anak tunggal. Ia menegaskan bahwa Sari akan menyesal jika menolak tawarannya. Namun tentu saja Sari yang keras kepala ini langsung menolak. Ia menegaskan bahwa harta bukanlah segalanya dan ia tak ingin hidup menderita seperti dulu ketika masih bersama Jeonwoo. Dulu si ibu mertua selalu memperlakukan Sari dengan tidak baik, guys. Di mana ia selalu mengomel, padahal Jeonwoo lah yang salah. Dulu, Sari menerima perlakuan seperti itu karena ia mencintai Jeonwoo. Namun kini, Sari tak ingin melakukannya lagi karena ia sudah tak menyukai Jeonwoo. Masih berusaha bersikap sopan. Sari pun kemudian pamit dan meninggalkan ibu mertuanya itu. Sari lanjut menghampiri atasannya dan meminta agar ia bisa pulang lebih cepat hari ini. Di rumah, Sari hanya bisa uring-uringan dan galau dengan keadaan yang ada. Ia bahkan berusaha menenangkan dirinya dengan sedikit meditasi. Di sisi lain, gosip tentang Sari yang berkencan dengan CEO dan menjadi seorang janda yang menelantarkan anak terus menyebar di mana-mana. Pijung ingin sekali menghibur Sari, namun kondisinya saat ini ia sedang berantem dengan Sari. Hanya si berondong Harim lah yang memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Sari. Nah, by the way guys, sebenarnya Pijung sempat nekat hendak menghampiri Hari. Namun niatnya itu terhenti karena ia melihat Harim telah berada di rumah Sari. Pijung pun akhirnya minum di kafe untuk menghilangkan stresnya. Tak berapa lama kemudian, Jeonwoo dan sang CEO yaitu Sun Jae juga datang ke kafe untuk bergabung bersama Pijung. Akibatnya, tiga pria patah hati ini kini saling mengadu nasib karena tak bisa menghibur Sari. 꼴배기 싫으니까 차단했겠지. 그러니까 네가 전화 좀 한번 해봐라. 어? Oke, beralih ke rumah Sari. Kali ini dengan tenaga, Sari berusaha menolak Harim dengan tulus. Ia benar-benar hanya menginginkan hubungan pertemanan dan berharap bahwa Harim bisa menemukan kebahagiaannya di luar sana. Dengan berat hati, Harim pun memeluk Sari dan berkata bahwa ia akan terus menghibur Sari, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kini Harim ikhlas jika tak bisa mendapati hati Sari, asalkan Sari masih mau berteman dengannya. Oke, kita lanjut cerita. Keesokan harinya, ketiga pria patah hati ini tersadar dari mabuknya. Pijung mengatakan bahwa ia akan pergi jauh untuk menenangkan hatinya. Hal ini tentu saja membuat Jeonwoo marah karena ia takut Sari tak akan memiliki sahabat sebaik Pijung lagi. Ia mengatakan bahwa ia ikhlas jika Sari tak ingin lagi bersamanya. Namun setidaknya Sari harus memiliki orang yang baik di sisinya seperti Pijung. Melihat Pijung dan Jeonwoo saling berdebat, dengan santainya Sun Jae malah mengatakan bahwa kedua pria ini boleh pergi dan dirinya lah yang akan menjaga Sari. Hal ini tentu saja mengundang kesal dari Pijung dan Jeonwoo. Pijung mengatakan bahwa Sun Jae harus menyelesaikan rumor di kantor terlebih dahulu. Dan tentu saja hal ini membuat Sun Jae jadi terdiam. Ketiga pria patah hati ini pun kemudian bubar. Keesokan harinya lagi guys, Sari mendadak datang ke kantor dengan kepercayaan diri 100%. Melihat Sari yang bahagia itu, tentu saja membuat para rekan kerjanya heran. Dengan lantang, Sari pun mengklarifikasi tentang rumor tersebut. Ia mengatakan bahwa saat pertama kali ia bertemu dengan Sun Jae, ia sama sekali tak mengetahui bahwa Sun Jae adalah CEO di perusahaannya. Itu artinya diangkatnya Sari sebagai pegawai tetap tak ada hubungan dengan kedekatan dirinya dengan Pak Sun Jae. Selain itu, Sari juga jujur dan mengatakan bahwa memang benar dirinya adalah seorang janda. Namun satu hal yang pasti adalah rumor bahwa dia menelantarkan anaknya adalah hoax karena Sari belum memiliki anak. Dengan langkah pasti, Sari pun mendatangi seorang rekan kerja yang kita sebut saja bernama Siti. Sari menegaskan jika Siti ingin tahu tentang dirinya, maka bertanyalah kepadanya. Yap guys, ternyata Siti lah dalang dibalik semua rumor ini. 일하겠습니다. 오늘 하루도 파이팅! Flashback ke tadi malam, ternyata Putri datang ke rumah Sari untuk mengatakan hal sebenarnya mengenai perilaku Siti. Sebenarnya Putri ini adalah orang yang introvert dan tak mau ikut campur urusan orang lain. Namun karena ia mengetahui fakta yang sebenarnya, ia merasa bersalah jika ia hanya diam. Untuk itulah Putri datang ke rumah Sari guna untuk menjelaskannya.
Sari bahkan sempat meminta maaf kepada Putri karena sebelumnya sempat mengira bahwa Putri lah dalang semuanya. Oke, kembali ke saat ini. Klarifikasi yang dilakukan oleh Sari membuat rekan kerjanya merasa malu sekaligus tersadar. Mereka memutuskan untuk saling mendukung satu sama lain tanpa harus mengusik urusan pribadi. Citra Sari di kantor pun langsung membaik seketika. Hal ini tentu saja membuat Sun Jae senang karena Sari berhasil merubah citranya dengan berusahanya sendiri. 화이팅 하는 겁니다. 하나, 둘, 셋! 화이팅! Di atas atap saat bicara berdua, Sun Jae memuji kehebatan Sari tadi pagi. Di momen ini juga Sun Jae menyempatkan diri untuk menyatakan cintanya kepada Sari, guys. Saat Sari akan menolak, Sun Jae langsung mengatakan bahwa ia tak akan melewati batas. Dengan kata lain, Sun Jae ikhlas Sari menolaknya dan ingin tetap berhubungan baik dengan Sari. Sari pun sangat berterima kasih atas pengertian Sun Jae. By the way guys, saat ketiga pria patah hati mabuk tadi malam, mereka sempat memposting kegilaan mereka di Instagram. Karena itulah saat ini Sari jadi bertanya kepada Sun Jae, sejak kapan mereka jadi sedekat itu? Dan ada acara apa tadi malam? Dengan malu, Sun Jae pun mengatakan bahwa itu hanyalah 고사리 씨 걱정하는 사람들의 작은 모임이랄까? 그런 거. Hal ini tentu saja membuat Sari kaget dan tak menyangka bahwa sahabatnya itu akan pergi. Sebenarnya Sari ingin segera menjumpai Pijung, namun ia tak bisa melakukan itu karena hubungan mereka sudah renggang. Karena masalah hati antara Sari dengan Harim dan Sun Jae telah selesai, kini saatnya Sari untuk menyelesaikan masalahnya dengan Jeonwoo. Kala itu Sari nekat mengajak Jeonwoo ketemuan agar mereka bisa bicara dari hati ke hati. Di sini Jeonwoo mengatakan bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya dan ingin kembali bersama Sari. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Sari. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah lama tak mencintai Jeonwoo lagi. Sari berharap agar Jeonwoo bisa mendapatkan kebahagiaannya bersama wanita lain. Jeonwoo pun hanya bisa terdiam lemas dan berusaha menghormati keputusan Sari. Kini hubungan Sari dan mantan suaminya telah selesai secara baik-baik. Karena permasalahan hati antara Sari dengan ketiga pria telah usai, kini Sari bisa menjalankan harinya dengan sedikit lebih tenang dan enjoy. Ia bahkan semakin dekat dengan Putri dan menjadi partner kerja yang baik. Hal yang masih membuat Sari kalut saat ini adalah hubungannya dengan sang sahabat, yaitu Pijung. Tak terasa, hari ini Sari tengah berulang tahun yang ke-30. Meski begitu, tidak ada hal yang spesial di hari ini karena Sari begitu sibuk. Malam harinya, Sari memberanikan diri untuk menjumpai Pijung dan bertanya, apakah kau akan pergi tanpa pamit kepadaku? Tanpa terlalu banyak bicara, Pijung justru memberikan sebuah flash disk kepada Sari. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun darinya. Flash disk itu berisi karya lukisan digital yang disiapkan Pijung untuk Sari yang sebelumnya sempat ingin ia tampilkan di acara pameran. Namun sayang, kala itu Sari terlalu fokus kepada Sun Jae sehingga Pijung gagal mempersembahkannya. Pijung terus mengoceh dan meminta maaf karena telah menuduh Sari sebagai wanita yang egois, padahal dirinya juga egois. Sebenarnya Pijung tengah dilanda kebingungan apakah ingin memendam perasaan ini selamanya atau menyerah. Di tengah mengoceh itu, Sari tiba-tiba hendak mencumbu Pijung, guys. Namun secara refleks, Pijung justru menghindar. Pijung bahkan langsung bertanya, apakah yang kau lakukan? Dengan tenang ya kan, Sari mengatakan bahwa Pijung menghindari bibirnya karena ia takut bercumbu dengan Sari yang merupakan sahabatnya. Ia menandakan bahwa perasaan yang ada di dalam hati Pijung hanyalah suka, bukan cinta. Bisa jadi Pijung keliru dengan perasaan seperti itu. Hal ini tentu saja membuat Pijung tersadar dan dengan ketulusan hati yang terdalam, Sari berharap mereka bisa berteman sampai maut memisahkan. Pijung pun bersedia dengan permintaan Sari itu. Namun, ia meminta sedikit waktu. Jadi, Pijung tetap pada keputusannya untuk pergi menjauh dari Sari sampai rasa suka itu benar-benar hilang dan mereka bisa berteman kembali dengan enjoy. Sari pun menghargai keputusan Pijung dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Dengan begitu, kini permasalahan hati Sari dengan keempat pria ganteng yaitu Harim, Sun Jae, Jeonwoo, dan Pijung telah selesai dengan baik-baik. Sebelum pulang, Sari sempat bertanya kepada Pijung apakah dirinya yang mengirimkan bunga ke kantor. Pijung menjawab bahwa dirinya tak pernah mengirimkan Sari bunga. Kira-kira nih guys, siapakah orang misterius yang mengirimkan Sari bunga? Oke guys, mari kita lanjut ceritanya.
Masih di malam yang sama, saat Nari hendak memasuki pintu apartemennya, ia kembali mendapati buket bunga di sana. Namun kali ini, Sari mencoba untuk mengabaikannya. Tiba-tiba tetangga sebelahnya muncul dan bertanya apakah Sari tak menyukai bunganya. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Sari menyingkirkan bunga tersebut yang merupakan hadiah ulang tahun. Karena canggung, Sari pun hanya menjawab oke, dan masuklah ke rumahnya. 감사합니다. 안녕하세요. Tak berapa lama kemudian, sang tetangga nekat nerobos masuk ke rumah Sari dengan alasan hendak menaruh bunga yang sebelumnya telah dibuang oleh Sari. Di sini Sari masih mencoba untuk bersikap tenang dan bertanya bagaimana sang tetangga tahu mengenai hari ulang tahunnya. Sang tetangga dengan santai bak psikopat mengatakan bahwa ia sangat mengenal Sari lebih dari yang Sari pikirkan. Mendengar itu ya kan, Sari pun paham bahwa sang tetangga terobsesi padanya. Saat membuat kopi, diam-diam Sari mengambil tester untuk menyentrum sang tetangga, guys. Di sini sang tetangga juga mengaku bahwa sebenarnya dialah yang selalu mengirimkan bunga untuk Sari. Mendengar itu, Sari pun semakin membulatkan tekadnya untuk menyetrum tetangga itu. Beruntung saat itu Rumi dan Suwon juga tiba tepat waktu, sehingga mereka bersama-sama menghajar pria tersebut dan kasusnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, sang tetangga berusaha membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sari. Dengan kesal, Sari pun langsung menggeplak kepala tetangga tersebut dan mengatakan bahwa ia tak pernah mengizinkannya masuk. Namun dalam hal ini, sang tetangga tak bisa dikatakan salah karena Sari CS tak memiliki bukti pelecehan ataupun bukti memaksa masuk tanpa izin. Hal ini tentu saja membuat Sari CS jadi kesal dan langsung kembali menghajar si tetangga. By the way guys, keempat pangeran percintaan Sari yaitu Harim, Sunjae, Jeonwoo, dan Pijung juga datang ke kantor polisi agar Sari mendapat keadilan. Mereka kemudian merayakan ulang tahun Sari dengan kue dan lilin seadanya. Meski begitu, keharmonisan dan ketulusan mereka benar-benar membuat Sari bahagia. Sari kemudian meniup lilin ulang tahun tersebut dengan harapan apapun yang akan terjadi ke depannya, baik positif maupun negatif, Sari berharap hal tersebut tak merubah hidup Sari secara signifikan. Beberapa hari kemudian, Pijung bahkan telah pergi untuk menenangkan hatinya. Meski begitu, sesekali Pijung dan Sari tetap berkomunikasi sebagai seorang teman. Kantor Sari juga semakin maju, yang mana slogan-slogan yang diciptakan oleh Sari selalu naik dan menghidupkan perusahaan. Scene ditutup dengan Sari, Suwon, dan juga Rumi yang tengah jogging. Mereka membahas tentang angan-angan dan cita-cita mereka sewaktu kecil, dan hanya bisa menertawai angan-angan itu. Karena setelah mereka dewasa, mereka baru mengetahui bahwa hidup tak sesimpel itu. Kini mereka sadar, kapanpun dan berapapun usia mereka juga akan selalu memiliki angan-angan. Mungkin saja di kafe dewasa ini mereka akan memiliki angan-angan ketika sudah tua nanti. Dan apakah masa tua akan seindah yang mereka bayangkan? Wallahu alam ya guys. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 나 놀린다. 야, 이씨. 너도 30 돼봐. 빨리 와. Sebuah drama dengan judul Peng adalah web drama Korea yang rilis pada 7 Oktober 2021 lalu dengan dibintangi oleh Yoon So-hee, Choi Won-myung, Chu Won-jae, Lee Sung-il, dan Kim Hyun-jin. Mengusung genre melodrama romantis, Peng memiliki jalan cerita yang menarik dan seru. Peng berkisah tentang kehidupan Go-sari yang mencoba memulai hidup barunya di usia 30 tahun. Sari akan dihadapkan pada situasi yang sulit ketika empat pria datang bersamaan di dalam hidupnya untuk memenangkan hatinya. Keempat pria itu tak lain adalah mantan suaminya, seorang berondong, sahabatnya, dan juga CEO di perusahaan tempat ia bekerja. Disutradarai oleh Baek Min-hee, drama ini menyajikan cerita yang kompleks dan cukup relate dengan kehidupan sehari-hari. Alur yang ringan dan pesan moral yang terkandung benar-benar membuat drama ini sangat direkomendasikan untuk kalian. Dalam drama ini kita juga akan belajar tentang lika-liku menjadi orang dewasa. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Peng 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.
bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.